dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali. Tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah, seru sekali. Ustadz Dasat Latif, how are you? I'm fine. Widih. How are you today? I'm good, thank you. Ladies and gentlemen. Wadah. Ini ramai sekali Pak Ustadz. Kita sama-sama Masya dulu ya Pak Ustadz ya. Allah. Alhamdulillah masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Sudah hadir sahabat Dasat. Yang pertama saya mau menyapa Majelis Taklim Kecamatan Bungoro Pangkep. Mantap. Majelis Taklim Kecamatan Baloci, Pangkep. Majelis Taklim Nurul Jihad, Kecamatan Labakang. Majelis Taklim Al-Multazam Segeri. Majelis Taklim Kabupaten Pangkep. Majelis BKMT Kecamatan Labakang. Sebentar. Bu, saya ngeri ada yang keluar dari mana. Kenceng banget teriaknya. Majelis Taklim. Jangan ke depannya. Apa lagi? Majelis Taklim apa lagi? Majelis Taklim Nurul Rahmat BTN Hamsi. Majelis Taklim Rautatul Mukminin Komplek Perumahan Haji Rako Kecamatan Pangkajene. Dan yang terakhir saya mau menyapa remaja Masjid Hajah Sitimang.
Allahu Akbar. Ini alhamdulillah nih, terima kasih ibu-ibu semuanya dari Pangkep dan tempat lain sudah hadir di sini. Ya. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk sama-sama kita menimba ilmu, menambah kedalaman iman kita di sini. Ya. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih Pak Ustadz. Ya. Yaitu menjadi buah hati. Yang sudah punya buah hati boleh angkat tangan. Banyak, Masya Allah ibu-ibunya Makanya semuanya remaja nih. pertemuan kita, taklim kita kali ini, gaspol kita hari ini spesial juga karena ada adik-adik remaja kita dari remaja Masjid Hajjah Sitimang. Inilah semua buah-buah hati. Saya Masya juga Allah. buah hati. Buah hati dari mamaku. Oh iya. Nah itu dia Pak Ustadz. Setiap orang tua menginginkan buah hatinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Karena itu Ya. kan adalah amanah yang harus kita didik menjadi putra-putri terbaik tentunya Ya. Pak Ustadz. Nah sekarang mohon diingatkan berikan petuah buat kita. Buah hati yang benar-benar idaman di mata Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz? Nah, Dan bagaimana cara menjadi buah hati yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu kegelisahan orang yang sudah suami istri yaitu tidak punya anak. Ya kan? Berapa banyak orang sudah belasan tahun berkeluarga tidak punya anak. Maka dia gelisah kadangkala minder. Dan berapa banyak perempuan yang selalu minder di depan keluarga suaminya kalau tidak mampu mempersembahkan anak kepada suaminya. Padahal anak itu bukan maunya orang tua, tapi itu pemberian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena anak adalah amanah, maka dia harus diurus sesuai yang punya amanah. Kenapa harus sesuai amanah? Karena dia yang kedua sebabnya harus diurus. Karena dia punya tanggung jawab. Allah kasih amanah. Urus sesuai maunya Allah. Yang kedua, kenapa harus diurus sesuai maunya Allah? Karena ada tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban. Anak ini amanah dari Allah. Maka harus diurus karena harus dipertanggungjawabkan. Kapan dipertanggungjawabkan? Nanti ketika meninggal. Nah, kalau dia diurus dengan sebaik-baiknya, ada hadiahnya. Kalau dia diurus ini anak sesuai amanah, maka Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Di dunia ada hadiahnya, di akhirat juga ada hadiahnya. Di dunia apa hadiahnya? Dia punya anak yang soleh, soleha. Kalau sudah punya anak yang soleh dan soleha, maka barulah disebut permata hati. Kalau dia tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai dengan amanah Allah, tidak menjadi soleh dan soleha, dia bukan jadi permata hati, tapi dia racun hati. Berapa banyak ibu-ibu sengsara pikirannya gara-gara anaknya. Berapa banyak orang tua yang tinggalkan kampungnya karena malu, karena atas perbuatan anaknya. Itu orang tua dulu. Dulu sekali Pak Ustadz. Dulu sekali. Kalau ada anak hamil di luar nikah, nah bilang orang tuanya, salih kampungnya. Upaka sirik ki. Dia buang itu anaknya. Dia bilang tinggalkan ini kampung. Kau bikin malu kami. Dulu buah hati yang memalukan ke keluarga bisa pindah rumah Kalau seperti itu dia Pak Ustadz. malu di kampung ini, dia kasih pindah. Itu kalau masih dekat. Kalau tidak, dia potong-potong sedikit-sedikit, dia pisah-pisah, naik mobil truk. Dia kasih mobil truk itu rumahnya, pindah ke kabupaten lain. Namanya letek bola. Letek bola. Ya dia pindah ke situ. Kenapa? Karena malu di kampung ini. Letek kampung. Pindah dia. Begitu. Tapi sekarang ibu, hamil anaknya, enggak malu mi. Pesta. Pesta besar-besar. Baru 2 bulan menikah, lahir mi cucu. Nah, dia bilang kenapa lahir cepat sekali lahir cucu nu. Nah bilang lagi tren. Ya, itu mah pakai siri-siri. Orang dulu Mas Bayu itu orang Bugis Makassar. Itu kalau ada cewek lewat, orang berkata, nih anak ya roh, matandri siri. Siapa anak itu? Pemalu betul. Kenapa? Perempuan dulu kalau lewat depan rumah kan belum ada kudung dulu, jilbab dulu. Dia pakai sarung. Oh ditutup. Iya dia tutup ya.
Itu dulu. Dulu sekali. Dulu. Sekarang apa orang bilang? Niga na iro, diga ke sirina. Apa Siapa anak itu tidak punya rasa malu sama sekali. Nah, berarti anak itu memang ukuran harga diri orang tua. Maka dia harus dijaga. Kalau dia dijaga di program sesuai kehendak Allah, maka Allah kasih hadiah. Anakmu jadi soleh dan soleha. Kalau dia soleh dan soleha, satu, tidak nak kasih malu ibu. Dua, nak angkat derajat tak. Contoh, bukan saya takabur ya. Contoh. Saya tidak kaya bu. Tapi saya bikinkan masjid mamaku ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya orang, tahu wah. Siti mang, makasih masih hina. Padahal dulu tukang cuci kalau ada di kampung. Ada pengantin, ya kan enggak ada. Karena punya anak yang baik, diangkat derajatnya. Begitu hadiah dari Allah dari di dunia. Belum lagi apa? Ibuku enggak pikir sembako sekarang. Dia hanya ngaji 1 juz 1 hari. Sholat duha. Kerjanya mak, kega siki. Lo kak jok nak. Jalan aja kerjanya sekarang. Selesai sholat duha. Itu kalau berhasil diurus. Tapi kalau tidak diurus dengan baik. Sampai dia sudah punya anak, kita punya anak. Masih kita yang ngongkosi. Begitu kita sudah tua, kalau dia nak mampu, banyak uangnya tapi tidak ada waktunya urus ki, nah kasih masuk ke panti jompo. Nah bilang saya mamaku, kalau mau kau kasih masuk ke panti jompo, bunuh maka racun mak saja. Untuk kebahagiaan di dunia kita sudah dapat. Nah urus ki ketika tua ki, apalagi? Nah kasih umroh ki, nah kasih haji ki. Itu kalau diurus dengan baik. Tapi kalau kita tidak urus dengan baik, dia akan menjadi siksaan dunia sampai di akhirat. Itu pentingnya kita urus. Dahsyat sekali, luar biasa, Masya Allah. Pak Ustadz, kita tahan dulu Pak Ustadz. Mudah-mudahan semua ini semakin motivasi seluruh orang tua yang menyaksikan acara ini. Untuk semakin semangat lagi mendidik anak-anaknya, buah hatinya menjadi buah hati yang terprogram baik di mata Allah. Ya. Nanti kita bicarakan caranya bagaimana ya Pak Ustadz. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh